Pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if, bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. If kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan dalam JavaScript. Ekspresi juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain. Misalnya array, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita pernah menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapliknya menggunakan tanda kurung perawal. Seperti contoh di layar, if dalam kurung kondisi, buka kurung perawal, aksi underscore 1, aksi underscore 2, tutup kurung perawal. Kita tetap dapat mengaplik aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung perawal, meskipun aksi tersebut hanya berjumlah 1. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Kita buat file baru. Nah, program akan memberikan hasil seperti di layar ini. Karena nilai B diisi dengan nilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan D sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Pertama, masukkan nilai A 1, lalu yang berikutnya masukkan nilai B sama dengan 0. Jika nilai dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Process.exit yang bagian ini itu adalah fungsi untuk menghentikan program kasus di atas. Semuanya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if else atau perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Untuk umum penggunaan if else dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi else, aksi pada bentuk layar, aksi 1, hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris, seperti berikut ini. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung perawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut ini. Kita ubah yang ini menjadi else. Maka dia akan jadi seperti ini. Bentuk pemilihan if else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan, memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if else dalam kasus ini. Terdapat dua kemungkinan bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut ganjil. Kita akan praktekkan. Kita buat file baru. Setelah ini kita save dan kita coba jalankan. Nah,
Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum seperti berikut. If dalam kurung kondisi 1, if buka kurung kurawal aksi 1, tutup kurung kurawal else if kondisi 2, dalam kurung aksi 2, dan seterusnya. Aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pembelian dihentikan. Jika false, program akan memaksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pembelian dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan dijalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3. Kita buat file baru. Setelah itu kita save dan kita jalankan. Maka dia akan berhasil seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita masukkan 0, dia akan memunculkan ini, dan kita jalankan lagi, kita masukkan min 2, maka dia akan memunculkan ini, bilangan negatif. Contoh lain dari pengguna TIFAY yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat berikut ini. Kita buat sebuah file baru. Nah, apabila sudah, yang berikutnya adalah kita men-save dia. Dan kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Perintah switch. Selain menggunakan if blocks, pendirian juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi dalam kurung berawal chase nilai 1 aksi 1 chase nilai 2 aksi break. Terusnya default aksi alternatif. Cara kerja printer switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan nilai aksi 1 dan proses pembelian dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi-aksi yang akan dilaksanakan dan proses pembelian dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita buat file baru. Lalu kita jalankan.
Di dalam perintah switch, satu aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut ini. Kita edit. Perhatikan script di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan tercatat triwulan 2. Jika nomor bulan 7 atau 8 atau 9, maka dicetak triwulan 3. Dan jika nomor bulan 10, 11 atau 12, maka akan terserat mencetak triwulan 4. Jika tidak ada bulan kesekian. Coba kita jalankan, kita simpan terlebih dahulu. Maka inilah hasilnya. Perintah break dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian default. Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Kita ketik di bagian atas ini. Perhatikan di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1, 2, dan 3, maka akan tercetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka tercetak triwulan 2. Dan nomor bulan 7, 8, 9 akan tercetak triwulan 3. Dan 10, 11, 12 akan tercetak triwulan yang keempat. Kita coba simpan dulu. Setelah itu kita jalankan. Maaf, saya salah ketik. Masukkan nomor bulan 7, lalu enter. Maka hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah perintah break. Mari kita modifikasikan script berikut. Maka hasilnya akan muncul perintah 1 di sini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini saya akan mengubah lagi pada bagian ini. Lalu kita ketik sini, maka dia akan muncul 2. Dan jika kita ini ke warna, maaf, jika kita masukkan 5,6, nah, dan dia akan muncul 5,6. Karena di atasnya kita sudah ubah dengan float dan bilangan real. Selain bilangan real, nilainya dibandingkan juga dapat merupakan string, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Mari kita modifikasi.